Saya kalau secara akal tidak mungkin saya ke Mekah 27 tahun yang lalu. Saya mengajar di An-Nahdhah, saya rasa Ibu Muli tahu itu. Ya, kumelok dia pandriak bayi ini dia dulu. Ya, minta maaf, itulah pesantren. Ya. Tidak pernah saya bayangkan, tapi terlalu sering saya menangis pingin ke Tanah Suci. Bahkan ada cerita yang nyampai, dia bilang itu menantu Haji Manuri. Selalu ceramah manasih haji padahal belum haji. Tuh kata-katanya orang. Saya bilang orang ceramah takziah padahal belum mati. Sama gitu. Orang ceramah takziah padahal belum mati, sama aja. Yeah. Sampai Haji Manuri bilang sama saya, sabar aku nak. Saya bilang Umi, doakan mak. Doakan mak. Ternyata Masya Allah, saya berangkat ceramah di 3 Utama. Polos saya ceramah. Ternyata ada direkturnya hadir. Itu pun saya tidak tahu direkturnya. Begitu selesai saya ceramah, saya pamit karena mau ceramah di UNAS pada waktu itu. Ustaz, pegawainya itu. Apa? Saya mau ceramah lagi. Sebentar Ustaz. Deku bati-bati karena saya ditunggu di tempat lain. Maka saya tetap berangkat. Tidak kuhiraukan. Besoknya datang di rumah di Jalan Ujung, di Pondok Mertua Indah, di Jalan Ujung lorong. Sementara saya makan, dia masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Saya panggil juga makan. Jadi saya makan sama-sama. Sambil bicara, Ustaz, kita dimarahi kemarin sama Pak Ande. Direkturnya 3 tahun. Kenapa dimarahi? Gara-gara Ustaz. Kenapa saya? Itu tadi malam diburuki ke mobil, diminta itu KTP ta. Tapi kita tetap lari. Saya untuk apa KTP ku minta? Mau diuruskan paspor untuk berangkat haji. Kapan? Dibilang ini tinggal 1 bulan lebih. Itu nasiku di piring tidak bisa saya habiskan. Dan kebetulan ada ibu saya dari Bulukumba menangis itu dia peluka. Dan lekmuna, kau bersaudara sekian orang, kau pertama ke Tanah Suci kalau jadi kenyataan. Nangis. Mertuaku juga terharu. Iya, nasa dalekmu tu nak, sangi nasa teh kenapa ceramah manasik na belum haji? Haji mah tu nanti berhenti orang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Summa taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, keluarga Amha. Amha itu singkatan dari Amirullah Halimah. Inilah yang menjadi nama perusahaan. Sehingga yang hadir sesungguhnya ini bukan keluarga saya semata, tapi keluarganya juga Ibu Halimah. Yang berjajar di depan ada mertua saya dari Bone, Pak Haji Arfah dengan Haja Rasminah. Di samping kanannya itu adalah tante saya, Ibu Haja Salfiati. Di sampingnya lagi ibunya anak saya. Siapa tahu tidak kenal. Di sampingnya lagi itu anak saya tertua, namanya Dr. Haji Ilmul Yakin, yang menjadi nama pondok pesantren ini. Di sampingnya lagi Dek Capila, itu adiknya Ibu Halimah. Ya. Di samping kirinya Haji Arafah itu adalah mertuanya Ilmul Yakin, mertua nenek. Di sampingnya lagi itu adalah mertuanya Ainun. Di sampingnya lagi mertuanya Ilmul yang melahirkan istrinya, Bapak Haji Adham Hashim. Di sampingnya lagi itu Haji Hasan, keluarga besar Pacumbe, keluarga Haji Rajema, tapi saya lebih tahu dibanding Ibu Halimah. Ini yang di bawah ini rata-rata ini orang Bone ini. Ku tahu semua biar saudara suaranya ku dengar, ku tahu. Ya, kemudian keluarga-keluarga saya dari Bulukumba yang hadir, baik dari keluarga ibu saya dan keluarga bapak saya.
Kalau keluarga bapak saya itu yang rata-rata merah-merah, mungkin karena besar suaranya dan pemberani pakai baju merah. Tertulis Malaniu, itu nenek saya. Ya, kalau dari ibu saya, inilah Ibu Hajah Salviati, Hajah Asmi, di sampingnya itu juga tante saya, Pak Sahir, om saya, dan masih banyak yang tidak hadir. Tadi saya bincang-bincang bahwa keluarganya Puat Cimang, keturunannya itu, siapa namanya suaminya itu? Haji Asmi, Puat Cimang, siapa namanya suaminya? Sape. Ya, keturunannya itu baru satu profesor, ada profesor satu, yaitu anaknya Ustaz Idrus Musyahid, adiknya Mujahid, tapi saya lihat belum ada di tempat. Itu profesor, mungkin profesor termuda di Indonesia mungkin. Kemarin saya bilang sama Ibu Hajah Salviati, kalau pengukuhan kita hadir, ternyata pengukuhannya di Jakarta, bukan di Makassar. Ini jalur keturunannya Puat Cimang. Ya, Puat Cimang itu 4 anaknya, Cameru, Jafareng, Maulana, satu lagi, kulupai. 4, saya dikasih tahu di Salang 4. Ibaba. Keturunannya Ibaba yang mana hadir? Coba angkat tangan. Coba. Di sini saja tidak kenal. Begitu juga keluarga dari bapak saya, nenek saya Malaniu. Ada keluarga dari Tanete, ada hadir enggak? Tuh, enggak ada. Padahal sengaja saya kemas ini. Saya bilang sama mamanya ilmu, bukan lagi keluarga saya dari ibu dan dari bapak, tapi yang mengadakan ini adalah Amha. Amha itu adalah Amirullah Halimah. Tapi keluarganya saya lihat dari Maros. Ada enggak dari Maros hadir? Oh, ada. Yeah. Bukan Bone ini. Tuh kok tahu Bone ini cuma tinggalnya di Maros. Keluarganya Haji Halim, mertua saya laki-laki. Itu enggak toh? Kemudian ada satu keluarga Haji Halim. Kemudian di sini juga ada lebih dekat lagi daripada keluarga, tetangga saya 4 orang kalau saya tidak salah. Jadi ada juga namanya di undian. Seandainya naik tidak boleh ada yang komplain. Kenapa itu? Itu lebih dekat daripada keluarga karena dia tetangga. Jalijah, mana Jalijah? Oh, di luar lalu kena mendra semu deh, dibatalkan ini. Ini 4 orang nih, 4 orang. Kenapa? Semua pekerjaan di rumah selamanya. Alijah di mana? Itu 4 orang, ada juga namanya di situ. Kemudian guru-guru, ada juga namanya di situ. Dan saya hitung-hitung kemarin, kalau saya tidak salah, yang pernah kita naikkan sudah 52 orang. Kalau naik sebentar 2 orang berarti sudah 54. Ya, 54 orang itu tidak gampang. Dan umurnya Amha baru 12 tahun, dikurangi corona 2 tahun, berarti baru 10 tahun kan. Saya kemarin catat, ini sudah 52. Jadi sebentar 54. Karena satu Bone, satu Bulukumba. Biar adil. Karena kemarin kupikir siapa tahu Bone semua naik 2, ataukah Bulukumba semua naik, terpaksa kotaknya dibagi. Ya, saya tidak tahu guru masuk di Bone kah atau masuk di Bulukumba, saya tidak tahu. Kemudian mertuanya Ilmul masuk di Bulukumba, mertuanya Ainun masuk di Bone barangkali. Ya, dan keluarga sebentar coba nanya-nanya kita dari mana, biar kenal semua bahwa ini adalah keluarga Amha Amirullah Halimah. Kalau ini berjejer ini ku tahu semua ini, karena dia haji dan umrah lewat Ahmadur. Ya. Itu mau lagi, apalagi peribut.
asli nabone. Seluruh yang hadir, tadi subuh saya tidak tahu di mana Haji Alima dapat informasi bahwa 30 orang saja yang hadir. Saya bilang terakhir saya undi untuk keluarga tahun ini. Kenapa disiapkan 200 orang catering, masa 30 mau hadir? Saya bilang mana itu orang Bone, mana orang Maros, mana orang Bulukumba, mana saya hanya segitu. Gitu. Kalau hanya 30 saya bilang tahun depan sudah tidak ada lagi. Mending saya kasih yang lain. Kasih yang lain. Jadi kita cari rezeki, bukan saya hanya mau gembira sendiri. Kehadiran saja pesantren sudah banyak yang gembira dengan kehadiran pesantren. Minta maaf dengan sangat hormat, minta maaf. Dan hadir seperti ini tidak pernah ada yang saya susahi. Siapa yang pernah saya susahi? Tidak ada. Dan saya mau keluarga Ammah saja jadi nyantri di sini, berapa banyaknya? Coba di sini ada anaknya 5 orang. Kenapa tidak dititip? Bawa pesantrennya sendiri keluargaku. Contoh, kenapa orang Sumatera datang? Ini yang tadi tampil ini ada dari Kalimantan. Mungkin ada dari Papua seandainya ditanya satu-satu. Keluarga Bone dihitung 1-2 saja. Yang banyak itu keluarga Bulukumba. Dan itulah jadi jenggonya di situ karena satu asrama Bulukumba semua. Eronikana. Ada yang berkelahi Bulukumba, ada pas aku pisah-pisah lagi asramanya. Ini Haji Asmi, ini tante saya ini. Ada cucunya di sini perempuan, sudah 10 juz lebih. Ya, masih sanawiyah kelas 2 lah. Ini Tante Ros, ada ponakannya sudah tamat anaknya Yanto apa belum? Sudah juz 28 barangkali. Tinggal 2 juz, hatam 30 juz. Apa tidak bangga? Subhanallah. Sudah juz ke-28. Ponaji Salang, itu sana. Anaknya mana ibunya? Ini berapa juz anaknya? Oh, Denis Sengindona 27 atau 26 kalau saya tidak salah. Tuh. Apa tidak bangga punya anak? Itu anaknya Jianto mungkin 2 bulan 3 bulan dia sudah khatam 30 juz. Subhanallah. Ada anak di sini dari Parepare. Parepare mamanya NTT kalau saya tidak salah, ibunya. Bapaknya ke NTT atau ke sudah 30 juz. Begitu 30 juz dia melanjut kuliah. Di mana kamu kuliah? Di UNEM. Kenapa tidak di luar negeri? Langsung menangis mamanya, tidak ada biaya Ustaz. Saya bilang sama saja biayanya di Ilmu Yakin dan kuliah di Mesir. Sama biayanya. Cuma dihantui karena dia bilang luar negeri. Pendek cerita di UNEM. Saya ketemu langsung rektornya. Saya bilang ini hafal 30 juz. Bilang kuteski Ustaz. Bilang kita aja barangkali nates. Beasiswa. Itu beasiswa. Tahun ini 3 yang mau ke Mesir, 2 yang mau ke Yaman. Berarti 5 orang. Saya dorong semua. Ada 1 tidak ada bapaknya. Saya bilang tidak apa-apa, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Mau saja dulu. Ilmu Yakin bisa berdiri seperti ini hanya modal kemauan awalnya. Awalnya hanya iseng-iseng apa kapal di Teku Umar. Dari 40 orang sampai 80 orang. 80 orang semua gratis. Makan, minum, tidur, bahkan pakaian semua dipikirkan oleh Ibu Halimah. 80 orang sudah tidak muat di Teku Umar. Saya di Mekah ada telepon. Pulang Maki. Oh pulang belum waktunya. Apakah? Dia bilang buat Maki pesantren. Tidak muat Teku Umar. Saya bilang di mana mobil uang? Dia bilang ada juga gitu jalannya. Waktu itu saldo 250 juta. Terlalu sedikit untuk buat pesantren.
Dia bilang Adam itu dasarnya kita cari tanah. Maka setiap selesai salat subuh saya ambil mobil, jalan keliling Maros sampai Pangkep, mencari patok di mana tertulis tanah dijual. Akhirnya lewat di sini ketemu tanah dijual, hubungi. Dihubungi 2 hektar. Cari tahu 500 juta per hektar, berarti 1 M. Saya bilang, woi, sadar moko, di mana ambil uang? Kita cari lagi yang lain, ketemu setengah hektar. Oh, sudah cukup uang saya 250 juta. Dia yang tidak mau. Dia bilang, apa mau dibuat setengah hektar? Baru 1 bangunan sudah full. Itu mau yang 2 hektar. Saya bilang, doena kamu saya doena. Tapi selalu dia kasih saya semangat. Ada juga itu jalannya. Nah itu, ada juga itu jalannya. Panjar maki. Pendek cerita, sudah mau dibayar Panjar. Saya tidak beritahu bahwa duit saya tidak sampai 1 M, kan 1 M harganya. Saya bilang saya bayar dulu, nanti selesai surat-suratnya saya lunasi. Ternyata di saat mau bayar ketemu pemiliknya, tadi hanya perantara, jamaahnya amatur. Dia bilang, mau apa kau Ustaz? Saya bilang, mau buat masjid cantik. Ngomong begitu. Betul ke Ustaz? Betul, masa mau ke balik-balik? Dia bilang, kalau memang masjid kita mau buat, saya kurangi, tidak usah bayar 1 M. Kalau saya tidak salah, dia kurangi 250 juta. Saya kasih mau dulu 250 juta nanti 500 lagi setelah ada surat-surat. Masuk, mungkin ada kesempatan untuk cari ini. Ternyata 1 tahun kemudian baru selesai surat-suratnya. Ada juga uangku. Selesai. Peletakanlah batu pertama. Saya tidur di bawahnya pohon mangga di luar. Sama aki yang masih kecil. Pakai tikar daun lontara. Itu lama, itu bukan 1 malam 2 malam, lama. Sambil saya berkebun, saya mencangkul, Ibu Halimah yang menanam di belakang jagung, sambil memoro-moro. Pekerjaan apa ini? Lebih banyak biaya perawatanku dibanding ini jagung. Memoro-moro ini tanam motoi. Iya. Tapi ternyata kan hasilnya pernah dinikmati teman-temannya. Itu. Jadi intinya kemauan dulu. Wahai pada keluarga-keluarga, jangan belum berbuat langsung tidak bisa. Tidak mampu. Malaikat bilang, amin. Maka engkau memang tidak mampu, karena memang dari awalnya tidak mampu. Jadi hidupkan itu semangat mampu, gitu. Kemarin ada orang di sini konsultasi karena mau buat pesantren. Dia bilang, saya mau buat Ustaz. Saya bilang, buat. Tapi duit saya Ustaz baru begini. Anda apa-apa, berbuat saja dulu. Berbuat, nanti dilihatlah. Kok belum berbuat, sudah mundur. Jadi melamar dulu, persoalan diterima tidak diterima belakangan. Jadi kalau misalnya ada disuka anaknya sepupu 2 kali, kan sepupu 3 kali. Oh tapi ini kan berduit, lamar saja dulu. Belum melamar sudah mundur. Betul. Terakhir saya sampaikan, tapi ini terlanjur saya ingat. Saya bilang kalau keluarga saya, lalu saya mau dilibatkan petuada, lebih bagus tidak usah libatkan saya. Kenapa? Saya paling tidak suka itu baku tawar-tawar orang persoalan pernikahan. Palingan kalau saya hadir, berapa uangmu? Segini aja, itu banyak itu. Itu bukan orang tawar-menawar. Ini bukan tomat, tania barle, tania bata, orang. Seperti itu jiwa saya. Kalau bilang siapa tahu tidak cukup ki, tidak cukup karena mau ku makan burger, basang nu Bali, basang. Pasti cukup. Iya kan? Terakhir saya sampaikan sebelum diundi. Jadi ini bukan ceramah halal lebih halal, hanya motivasi buat keluarga. Lalu ketemu di jalanan, jangan segan-segan sapa saya, karena saya itu tidak hafal semua mukata. Ini di HP ku mungkin ribuan WA saya tidak baca.
Jadi kalau ada yang bilang itu Ustaz kalau di WA biasa berhari-hari baru balas, betul itu. Masih syukur itu kalau ku balas ki. Ya, kecuali ku tahu memang yang SMS kalau ku tahu, tapi kalau tidak ku tahu biasa wita bawa centanda di situ biru tidak ku baca. Karena kalau itu semua mau ku balas, mana waktu istirahat? Ya. Dulu saya kadang ceramah 5 kali satu hari, tapi tidak sesibuk sekarang. Sekarang ya Allah ya Rab, di mana-mana, lalu pemikiran yang kerja. Itu. Jadi kalau ada keluarga di jalanan, langsung perkenalkan dirinya. Woi, saya keluarga Pak Cube, langsung ku tahu. Seperti Haji Hasan, Haji Ali, mana Haji Ali? Nah itu Haji Ali. Mana ilmu Indonesia ngerok? Nah, siapa itu kasih tahu Haji Ali, saya bilang saya undang langsung nih, coba tanya itu. Kecuali keluarganya Haji Aco, dia undang Pak Wiseng kada pasti hadir. Keluarga-keluarga saya semuanya bisan-bisan, bisan sepupu apa segala macam, semuanya saya hormati, saya muliakan. Dan kita tidak tahu siapa yang naik sebentar. Kalau ada yang naik tidak usah berkata kenapa bukan saya, itulah dalek muka masih. Itulah dalek. Nah, kita tidak tahu siapa sebentar di situ, dan 2 kota di situ, kota Bulukumba dan kota Bone. Mungkin sebaiknya kota Bone diambil oleh orang Bulukumba, Ibu Hajjah Salfiati. Kota Bulukumba diambil oleh orang Bone, Ibu Hajjah Rasmina. Cocok itu? Sudah cocok? Bilang Haji Bidayah kasih lalu mak saya langsung, jangan diundi, pasti marah ini. Kalau tahun kemarin hanya 1, tahun ini mungkin 2. Doakan saya, mudah-mudahan tahun berikutnya, tapi mesti banyak yang hadir. Saya bercita-cita, saya bilang ya Allah, kalau laku tanahku di Kalimantan 10 tahun depan. Tapi saya tidak mau langsung kasih karena pasti iri yang lain. Apalagi kenapa itu dikasih, nah banyak uangnya. Kenapa itu dikasih, nah sudah umroh. Kalau saya mau kasih lebih bagus ku pilih itu yang belum pernah ke tanah suci. Jadi lebih bagus diundi. Kalau misalnya mertuanya Ilmu yang naik, keluarga Amha. Mertuanya Enun yang naik, keluarga Amha. Ilija yang naik, tetangga Amha. Nah, ada juga Lija itu. Guru yang naik, keluarga Amha. Ibu Muli yang keluarga Amha. Semua ini keluarga Amha. Jadi siapapun yang naik yang ada di sini itu dalek dah. Nah, bilangi Pak Sahir 3 kali tadi ku baca surah Yasin baru ke sini Kak. Bilangi Ibu Hajjah Hasan, iya tapi dikasih keluar mina mata. Kenapa kasih? Sudah makin naik tahun lalu, jadi jangan bilagi. Langsung dikudeta. Dia melapor sama saya, bagaimana ini? Saya bilang saya tidak tahu saya ikuti suara terbanyak. Nah, sama tahun kemarin ada yang naik, disebut namanya, ada di bawah pohon mangga merokok, dibatalkan. Bilang istrinya 3 hari ku bombe. Naik nih tidak ada, jadi jangan coba-coba ada yang tinggalkan tempat, karena siapa tahu naik namanya tidak ada orangnya langsung batal gitu. Nah, kemudian maunya juga panitia itu anak kecil tidak saya, seandainya saya, tapi bukan mauku, saya hanya mau memberikan hadiah. Ya maunya itu anak kecil juga didaftar. Saya bilang saya sependapat kalau saya, karena kalau naik anaknya pasti ikut ibunya, kan gitu kan. Tapi panitia dia bilang jangan nih yang besar-besar kamu, ya terlalu banyak saingan. Terserahlah. Nah, terakhir sekali, ini saya lihat perjalanan umroh sesudah corona sangat drastis turun. Kenapa turun? Tena doe, kurang uang berputar, kurang. Apalagi haji 4 kali ditambah penambahan pembayaran baru selesai. Jadi sekarang kalau ada orang banyak jamaahnya, kira-kira cuci gudang, banting harga,
Ya kemarin ada orang Bulukumba saya dapat karena dia foto-foto sama saya. Dia kenal saya tapi saya tidak kenal dia. Udah foto-foto. Ustaz de Taiseng siapa? Orang Punju Tanah. Maka saya bilang pasti keluarga. Langsung saya bilang, berapa kita bayar? 40 sekian. Saya bilang, oh enggak bisa, memang masuk di Amha. Ramadan kemarin. Di Amha Ramadan 60 sekian. Jadi duit beda 20 juta. Nah, pertanyaan kedua saya nanya, di mana hotel tak? Oh, jauh sekali Ustaz. Naik mobil kah? Ya, naik mobil pergi, naik mobil pulang. Dia bilang, ada keluarga aku nanti tidak maukah masuk di Amha? Karena itu tanteku gemuk orangnya, pasti tidak bisa naik turun mobil. Itu contoh. Jadi saya bilang, tidak mungkin travel lain bisa dengan harga itu, saya tidak bisa. Asalkan usamakan programnya. Tidak mungkin. Bulan berapa sama Kak Haji Fiati? Bulan berapa sama Ki Umrah kemarin? 3 bulan yang lalu ya sama Ki Umrah. Bulan 1. Itu ini baru ku kasih tahu. Nombok Kak itu padahal sudah bayar 42. Tuh coba bayangkan. Tapi hotel bintang 5. Itu. Kemudian sudah masuk keretanya, tapi keretanya tidak dipakai lagi karena ketinggalan. Yeah. Sampai ke di tempat sudah close. Masalah. Ini hajinya Amha yang berangkat tahun ini 228 juta. Orang bilang mahal. Saya bilang berani juga saya ngomong, travel mana di Indonesia Timur yang bisa menyamai fasilitasnya Amha kalau haji? Kalau haji, coba lihat langsung. Tuh, kalau fasilitas. Ada yang langsung berangkat Ustadz? Ada. Nah ini coba tanya itu Tante Ros, ada enggak menyamai fasilitasnya Amha kalau haji? Pasti dia bilang tidak ada. Itu cerita mami kalau haji ya langsung berangkat, tidak menunggu-menunggu. 370. Iya. 370. Siapa tahu ada juga saya bilang kasih naik ini langsung haji. Kira-kira jungkir-jungkir di sini. Bilang ada juga di sana hanya 190. Pasti juga saya bisa asalkan ku kasih sama programnya. Itu Haji Dasri pegawaiku kan langsung ku kasih naik tahun kemarin. Itu program tidak sampai 200 itu langsung berangkat. Pasti juga ada bilang enaknya itu ya langsung berangkat. Persoalannya adalah siang malam sama saya. Wajar juga kan? Saya rasa ini saya sampaikan sekedar pengantar dan sudah saatnya barangkali di lot. Sudah saatnya kan? Ada penampilan lagi. Oh, menyanyi dibedain dulu baru lot. Baca memang talbiyah di situ. Talbiyah memang bagi. Ada saya begitu turun dari pesawat, saya dari haji, tapi pakai baju biasa aja, baju kos waktu itu, karena mendarat di Jakarta. Saya bilang nanti ku ganti pakaianku, Jakarta mau ke Makassar. Ada orang mau juga naik pesawat mau terbang ke kampungnya, tapi dia tahu yang turun ini jamaah haji dengan pakaian kebesarannya. Saya hanya pakai baju kaos, tapi baju kaos lengan panjang. Langsung saya yang didatangi. Kemudian dia salaman, dia cium tangan, dia tarik saya ke tempat yang kurang orang baru didudukan. Dalam hatiku, tomaga sini kajili-jili ya. Ternyata dia bilang apa? Bapak dari Mekah haji kan? Iya, kenapa? Tolong didoakan. Karena hatiku selalu di Mekah terus. Seakan-akan tidak ada hari, tidak ada malam tanpa saya membayangkan saya ada hadir tawaf di Mekah. Tapi saya tidak tahu jalannya karena hanya tukang sapu saya di kantor. Tukang sapu. Yeah. Maka saya doakan, ya Allah, mudahkan hambamu ini sangat rindu dengan dua tanah haram Mekah dan Madinah. Dia bilang amin, amin, amin. Menangis dia ucapkan amin. Sesudah itu saya salaman. Dia naik di pesawat tapi dia ambil nomor HP saya. Naik.
Dia terbang, saya juga terbang ke Makassar. Dia selalu WA saya, Pak, tambah deg-degan perasaanku. Sepertinya saya mau ada di Mekah. Saya bilang mudah-mudahan Allah wujudkan. Pendek cerita, ada undian di kantornya, termasuk cleaning service diikutkan undian haji, dan yang langsung berangkat. Ternyata diundi namanya yang naik. Langsung saya ditelepon, Pak, ternyata diijabah doa tak pada waktu itu. Saya bilang mungkin bukan doa saya diijabah, mungkin di situ ucapkan amin terlalu serius. Berangkatlah haji pada tahun itu karena lewat dengan jalan undian. Jadi jangan selalu berkecil hati. Saya kalau secara akal tidak mungkin saya ke Mekah 27 tahun yang lalu. Saya mengajar di An-Nahdoh, saya rasa Ibu Muli tahu itu. Ya, kumelok dia pandriak bayine de dulih. Ya, minta maaf, itulah pesantren. Ya. Tidak pernah saya bayangkan, tapi terlalu sering saya menangis pingin ke Tanah Suci. Terlalu sering saya menangis. Bahkan ada cerita yang nyampai. Dia bilang itu menantu Haji Manuri. Selalu ceramah manasih haji padahal belum haji. Tuh kata-katanya orang. Saya bilang orang ceramah takziah padahal belum mati. Sama gitu. Orang ceramah takziah padahal belum mati, sama aja. Sampai Haji Manuri bilang sama saya, sabar aku nak. Saya bilang Umi, doakan mak. Doakan mak mudah-mudahan. Ternyata Masya Allah, saya berangkat ceramah di 3 utama. Polos saya ceramah. Ternyata ada direkturnya hadir. Itu pun saya tidak tahu direkturnya. Begitu selesai saya ceramah, saya pamit karena mau ceramah di UNAS pada waktu itu. Ustaz, pegawainya itu. Apa? Saya mau ceramah lagi. Sebentar Ustaz. Deku bati-bati karena saya ditunggu di tempat lain. Maka saya tetap berangkat. Tidak kuhiraukan nih. Besoknya datang di rumah di Jalan Ujung, di Pondok Mertua Indah, di Jalan Ujung lorong. Sementara saya makan, dia masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Saya panggil juga makan. Jadi saya makan sama-sama. Sambil bicara, Ustadz, kita dimarahi kemarin sama Pak Ande, direkturnya 3 utama. Kenapa dimarahi? Gara-gara Ustadz. Kenapa saya? Itu tadi malam diburuki ke mobil, diminta itu KTP ta. Tapi kita tetap lari. Saya untuk apakah KTP ku minta? Mau diuruskan paspor untuk berangkat haji. Kapan? Dibilang ini tinggal 1 bulan lebih. Itu nasiku di piring tidak bisa saya habiskan. Dan kebetulan ada ibu saya dari Bulukumba, menangis itu dia peluka. Dan Muna, kau bersaudara sekian orang, kau pertama ke Tanah Suci kalau jadi kenyataan. Nangis. Mertuaku juga terharu. Nasa dale mutu nak sangin nasa teh kenapa ceramah manasik na belum haji. Haji mah kutu nanti berhenti orang bicara. Saya tanya, apa saya siapkan? Dia bilang KTP saja, diuruskan paspor, kopornya sudah siap, plus bajunya di dalam 8 lembar, plus uang saku. Lutu nak. Selamat datang Al-Mukarram Kiai Haji Yusri Arsyad. Saya terbang, saya tawaf sa'i. Di sa'i terakhir saya menangis sejadi-jadinya karena teringat bapak dan mama. Alina kasih silade tapi anaknya sudah haji. Saya minta ya Allah, rezekikan juga kedua orang tuaku mengunjungi tempat ini. Alhamdulillah berangkat juga. 6 bulan ke depan sesudah hajian, saya diberitahu lagi, Ustadz dampingi Menteri Sosial untuk umroh. Menteri saya dampingi, Masya Allah. Kamarnya itu kalau saya tidak salah pada waktu itu harganya 7 juta 1 kamar per malam. Waktu itu 27 tahun yang lalu. Berapa duit kalau sekarang? Di samping kamarnya saya. Saya bilang seandainya jangan bisa di sini, kasih mah itu uang karena terlalu banyak buat saya. Nah tidur lagi, biasanya saya tidur di tempat yang biasa. Saya teman diam aku nikmati juga bahwa kita juga pernah tidur di kamar yang seharga begini.
nikmati, alhamdulillah terus umrah haji umrah haji sampai sekarang. Apa itu? Itu berkat karena doa. Jadi jangan suka berkecil hati, tanamkan dalam prinsipnya, gantungkan diri kepada Allah, jangan menggantungkan diri kepada makhluk, karena menggantungkan diri kepada makhluk kadang kecewa. Kita menunggu si A, ternyata tidak ada, kecewa toh. Tapi menggantungkan diri kepada Allah tidak pernah kecewa. Inilah yang saya sampaikan. Mari kita nantikan untuk undian. Tapi sebelumnya ada nasyid satu orang. Sebelum saya turun dari panggung ini, ayo coba kita talbiyah sama-sama. Coba bayangkan ada di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini lagi talbiyah lain-lain perasaan. Ya. Kalau dibilang menangis ini itu pertanda ada magnetnya. Ya, itu Mekah ada pakai Mekah itu dari kata bakka bukaan adalah menangis. Maka jangan heran kalau orang-orang berangkat ke tanah suci dia menangis. Dan di saat dia menangis jangan tanya kenapa kau menangis, dia tidak tahu jawab, karena tembusan dalam hatinya. Ya. Ini om saya Pak Sahir, dia bilang tidak kusangka-sangka juga, tapi memang ada dorongan hatiku mau pergi halal bihalal. Tahun lalu naik dia, tapi saya bilang pasti ada sesuatu yang Allah lihat pada dia. Ini Haji Mursalim di sampingnya, dari Jakarta mendarat langsung ke sini. Ya. Dia bilang tadi sama saya, minta maaf kalau saya bocorkan, karena ini keluarga semua. Pura mana nih ku jama-jama-jamangi, kecuali merampok. Tapi sekarang ini begitu ku dengar azan seperti mau tumpah air mataku. Maka salatku alhamdulillah sudah rutin di masjid. Yeah. Dia bilang tidak ada kenikmatan kalau tidak dekat ke agama. Sehingga alhamdulillah saya rasakan ketenangan karena salatku sudah bagus, saya sudah dekat ke agama. Dan ada anakku, dia bilang kalau seandainya ada yang lamar, saya tidak mau minta uang berapa saja, yang penting agama, karena betapa mahalnya itu agama. Kita meninggal siapa yang mau doakan ke masih itu anak pak parampok terlupa koci, nauzubillah summa nauzubillah. Sekian dan demikian, semoga yang naik sebentar menjadi terwujud umroh, karena yang naik itu tidak boleh digantikan. Tidak boleh naik istri bilang jangan mas saya pergi, suamiku mau, karena saya sudah tidak boleh, harus orangnya. Iya, itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.